Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai yang pertama ada form, yang kedua ada iframe, kemudian ada div, dan yang terakhir ada anchor. Untuk form sendiri merupakan tag yang berfungsi untuk mengirimkan data dari sisi klien yang nanti akan diterima oleh server. Kita bisa menggunakan tag form seperti ini, tag form. Nah, untuk form ini nanti dia akan mempunyai beberapa atribut ya. Yang pertama ada action. Action ini nanti akan diisi value, dimana nanti value-nya adalah tujuan dari form ini nanti akan dikirim. Kemudian ada method. Method ini nanti dia akan mempunyai value get untuk mendapatkan data dan post untuk mengirimkan data. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian ada lagi enctype. Nah, enctype ini nanti terdapat ada application XWW form uncoded, kemudian ada multipath form data. Biasanya untuk multipath form data ini apabila kita mempunyai field yang dimana itu ada field untuk mengirimkan sebuah file seperti itu. Oke, kita fokus ke formnya. Nah, untuk form sendiri nanti akan diisi tag input ya, input, dimana nanti tag input ini memang dia tidak punya tag penutup sama seperti halnya image ya, salah satunya. Katakanlah di sini kita mempunyai dua input lalu button. Nah, button ini sebagai trigger untuk mengirimkan data. Di sini dia mempunyai atribut berupa type yang mempunyai value submit seperti ini. Kita isikan kontennya, kirim seperti ini. Kita lihat. Oke, di sini adalah hasilnya. Ini adalah dua input yang tadi kita tuliskan ya di dalam tag form. Kemudian di sini kita bisa atur type-nya apa. Di sini kalau kita hapus lalu kita kontrol spasi, nanti akan muncul berbagai macam type. Di sini ada file, email, dan lain-lain. Katakanlah kita mau coba password ya. Kita pilih password, kita simpan. Lalu ketika kita menginput password nanti otomatis akan diubah menjadi tidak terlihat seperti ini. Oke, lalu di sini juga terdapat beberapa atribut pendukung. Misalkan di sini ada required, di mana required itu akan memvalidasi bahwa input ini harus diisi, jadi tidak boleh kosong. Jadi katakanlah kita kirimkan data kosong seperti ini. Nah, nanti dia akan bilang bahwa harus isi bidang ini seperti itu. Jadi dia meminta bahwa field ini harus diisi. Kemudian ada lagi atribut untuk misalkan ID seperti ini, ID. Lalu ada kelas juga bisa ditambahkan di sini. ID lalu kelas. Seperti ini. Oke. Kemudian ada lagi kita bisa buat input yang namanya select. Select ini dia nanti akan menerima berbagai macam pilihan ya. Jadi select ini nanti akan berpasangan dengan option seperti ini. Option. Kemudian kita kasih kontennya Alwi. Kita copy aja ke bawah. Ada Sahrul. Ada Al-Falah. Seperti ini, kita simpan, kita kasih value-nya, katakanlah value-nya adalah value 1, value 2, dan value 3. Oke, kita simpan. Jadi nanti akan keluar pilihan seperti ini ya. Oke. Nah, sebagai catatan bahwa ketika kita menggunakan select, itu data yang terkirimkan ke server itu adalah value dari atribut value. Jadi yang dikirimkan adalah ini, value 1, value 2, atau value 3, tergantung pilihannya nanti. Jadi bukan isi kontennya ini ya, bukan. Ini sebagai istilahnya keterangan saja. Ibarat pun ini dihapus, kemudian kita simpan ya. Ibaratkan ini dihapus, terus kita pilih yang kosong ini. Nah, dia akan tetap menerima dari
value 3 seperti ini. Jadi server tetap akan menerima data dari option yang kosong ini berupa value 3 karena memang yang diterima adalah value dari atribut value, bukan kontennya. Seperti itu. Kemudian apabila kita ingin menambahkan sebuah keterangan ya, jadi user bisa tahu ini itu field atau input apa seperti itu, kita bisa tambahkan label seperti ini. Label, kemudian kita kasih konten misalkan nama seperti ini. Untuk atribut for kita katakanlah isi juga dengan nama. Nah, tidak terjadi apa-apa ya. Nah, untuk membuat ini berfungsi adalah kita bisa tambahkan value pada atribut ID dengan nama yang sama pada value dari atribut for. Misalkan ini kita copy aja, lalu kita tambahkan ke ID seperti ini. Kita simpan. Nah, ketika kita klik nama, dia akan mengarahkan ke input field yang ditujukan untuk nama. Misalkan kita klik nama, nah, dia akan mengarahkan ke sini. Seperti itu. Apabila kita coba ke yang kedua, misalkan ini sebagai contoh saja, nama, kita simpan, nanti dia akan mengarahkan ke yang ini. Kita coba klik nama, nah di sini. Oke, seperti itu penggunaan dari label. Kita juga bisa menambahkan placeholder. Jadi placeholder ini semacam placement ya, keterangan. Jadi dia akan menampilkan tulisan di fieldnya. Misalkan seperti ini, masukkan nama, kita simpan. Nah, nanti akan seperti ini, masukkan nama, seperti itu. Lalu kemudian apabila kita ingin membuat sebuah input yang mempunyai nilai bawaan atau nilai default, kita bisa tambahkan value lalu kita isikan, misalkan Alwi Sahrul seperti ini. Kita simpan, lalu akan nampak Alwi Sahrul seperti ini. Kita refresh, nah tetap akan muncul. Oke. Lalu apabila kita ingin membuat sebuah input itu dia tidak bisa diedit, jadi value bawaannya itu tidak bisa diedit ya, jadi mau tidak mau harus mengirimkan data itu, kita bisa menggunakan read only namanya, read only. Kita simpan. Nah, jadi Alwi Sahrul ini tidak bisa diedit, tidak bisa diapa-apakan, hanya bisa dibaca. Namun datanya juga nanti akan terkirim. Oke, sebenarnya ada juga yang namanya disable seperti ini, disable seperti ini. Sama juga tidak bisa diapa-apakan. Cuman untuk disable ini dia nanti value-nya tidak akan terkirim ke server. Jadi nanti ketika ini dikirim, semuanya akan diterima kecuali field yang di disable. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke iframe. Nah, iframe merupakan tag yang berfungsi untuk menampilkan halaman lain di halaman yang kita taruh iframe-nya ya. Misalkan kita buat satu lagi file namanya iframe seperti ini. iframe.html. Oke, sudah, kita tanda seru, enter, terus kita isikan konten h1 iframe ini. Lalu kita di sini untuk menampilkan iframe kita tinggal memanggil iframe seperti ini. Lalu kita tulis sumbernya dari mana? Sumbernya dari yaitu iframe. Atau agar lebih cepat kita bisa kontrol spasi. Nah, dia langsung akan mengarahkan ke file yang dimaksud. Kita pilih aja ini iframe, kita simpan, kita lihat. Nah, lihat sudah ada iframe. Jadi sebenarnya adalah iframe yang kita lihat ini atau tulisan yang kita lihat ini itu bukan berasal dari file index, tapi berasal dari file iframe.html. Agar lebih jelas kita coba tambahkan frame bordernya 1 biar kelihatan bordernya. Nah, kita bisa lihat ini seperti itu. Ini juga bisa dilakukan dengan menampilkan website lain ya. Cuman sepengalaman saya tidak semua website itu mengizinkan. Kita coba misalkan
YouTube. Coba kita YouTube, kita buka YouTube, lalu kita copy alamatnya, copy, lalu kita pastekan sini, kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, inilah yang dimaksud. Jadi memang kadang dari websitenya itu tidak mengizinkan ya, menolak untuk terhubung seperti ini. Tapi harusnya bisa ya. Seperti itu. Di sini juga kita bisa tambahkan kelas. Kita juga bisa tambahkan ID seperti ini. Oke. Kemudian lanjut kita ke div. Nah, div ini dia sebenarnya berfungsi untuk mengelompokkan elemen-elemen ya. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah komponen, katakanlah komponen card seperti itu, dimana card itu berisikan misalkan ada foto, ada tag H1 mungkin untuk nama, lalu untuk P itu bisa misalkan kita div, katakanlah kita buat card, misalkan komponen card, kita bisa kelompokkan dalam satu div seperti ini, dimana katakanlah di sini nanti akan ada image, kemudian nanti akan nama dari H2 misalkan kita kasih namanya Alwi, kemudian deskripsi singkat misalkan katakanlah kita buat dengan P. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat, nah ini bisa kita lakukan dengan mengelompokkannya dalam div seperti ini. Seperti itu. Jadi div ini dia lebih berfungsi ke pengelompokan elemen-elemen supaya menjadi sebuah satu komponen seperti itu. Oke, kemudian anchor. Nah, anchor ini dia merupakan tag yang berfungsi untuk mengarahkan kita dari satu halaman ke halaman yang lain. Kita bisa lakukan dengan menekan huruf A, lalu enter saja, enter, kemudian kita beri kontennya misalkan, lalu kita berikan kontennya misalkan ke iframe. Nah, kita simpan, akan keluar seperti ini. Ini ketika diklik belum terjadi apa-apa ya, karena kita belum arahkan di atribut href-nya. Nah, kita bisa arahkan ke iframe misalkan. Kita tinggal kontrol spasi aja, kita lihat. Nah, ke iframe. Seperti itu. Nanti kita coba save dulu, save, lalu kita klik. Nah, nanti dia akan mengarahkan ke iframe. Seperti itu. Kita juga bisa arahkan ke website lain ya. Misalkan tadi kita arahkan ke YouTube seperti ini. Kita simpan. Kemudian kita klik di sini. Harusnya dia nanti akan langsung diarahkan ke YouTube. Kita klik. Ya, langsung oke, langsung diarahkan ke YouTube ya. Benar. Nah, seperti ini. Kita bisa balik lagi. Nah, untuk atribut dari A sendiri bukan hanya href ya, kita bisa juga menambahkan katakanlah target. Kalau kita isi dengan blank, nanti ketika dia mengklik, dia akan membuka halaman yang dituju di tab baru seperti itu. Jikalau tadi di tab yang ini, nanti ketika sudah ditambahkan target terus blank ini, dia akan membuka halaman YouTube di tab yang baru. Kita coba klik. Nah, akan membuka di halaman tab yang baru. Seperti ini. Sama saja ya. Oke.